Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri dengan NPM C1 Channel 24127. Saya dari kelas 1E Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 guna mengikuti ujian tengah semester dari Bapak Dr. Normanza selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan pertama mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Hakikat dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Oke, yang pertama, Hakikat Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 2. Bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak varietas bahasa Melayu. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua, lingua frankal, atau bahasa pergaulan, bagi sebagian warga Indonesia karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah di Indonesia sebagai bahasa ibu. Lalu, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lalu lambang identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan yang terakhir sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki fungsi diantaranya sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan, pengetahuan, dan ilmu teknologi. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebelum Indonesia merdeka. Pada abad ke-7 Masehi, dari sekitar 601 Masehi hingga 700 Masehi, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kenegaraan Kerajaan Sriwijaya. Buktinya, ada prasasti di kedudukan Bukit Berangkat tahun 683 Masehi, lalu ada Talang Tuo Berangkat tahun 684 Masehi, dan Kota Kapur Berangkat tahun 686 Masehi. Lalu, berdasarkan rancangan C.A. van Ophuijsen, ahli bahasa berkebangsaan Belanda dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk yang tertuang dalam Peraturan Ejaan Bahasa Melayu atau Ejaan Van Ophuijsen dengan huruf Latin. Lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda II Jakarta, pemuda berikrar dalam Sumpah Pemuda, yang dimana isi ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Perkembangan bahasa Indonesia sesudah Indonesia merdeka. Pada tahun 2016, berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Anies Baswedan, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau PUED diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEDI. Tahun 2021, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0321 IBS 0000/2021 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEDI. Berkaitan aturan pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Dan terakhir, tahun 2022, berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0321 IBS 0000/2021 tentang Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, berkaitan aturan penggunaan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Lalu materi pertemuan 2 yaitu sikap bahasa Indonesia. Pertama, pengertian sikap bahasa atau language attitude. Sikap bahasa yaitu posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Sikap bahasa atau language attitude adalah peristiwa kejiwaan dan merupakan bagian dari sikap atau attitude pada umumnya.
Sikap berbahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa dari seseorang pemakai bahasa atau masyarakat bahasa, baik yang bahasawan maupun yang multibahasawan, akan berwujud berupa perasaan bangga atau mengejek, menolak, atau sekaligus menerima suatu bahasa tertentu atau masyarakat pemakai bahasa tertentu. Selanjutnya, ciri sikap bahasa. Yang pertama, kesetiaan bahasa atau language loyalty yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua, kebanggaan bahasa, language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakan sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, kesadaran adanya norma bahasa, awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan penggunaan bahasa atau language use. Selanjutnya, komponen sikap bahasa. Yang pertama, komponen kognitif, berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasannya biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Yang kedua, komponen afektif, menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya, disebut memiliki sikap negatif. Yang ketiga, komponen konatif, menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai putusan akhir kesiapan reaktif terhadap suatu keadaan. Lalu, jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan, seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat afektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua, sikap non-kebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Yang terakhir ada sikap terhadap bahasa. Yang pertama, sikap positif, selalu berhati-hati menggunakan bahasa tersebut, tidak merasa senang melihat orang memakai bahasanya secara serampangan, memperingatkan, dan mengoreksi pemakai bahasa lain kalau ternyata membuat kekeliruan. Dan ada sikap negatif, yaitu bangga memperlihatkan kemahirannya berbahasa Inggris meskipun penguasaan bahasa Indonesia yang masih kurang, dan merasa dirinya lebih pandai daripada yang lain karena telah menguasai bahasa asing yang fasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan 3, yaitu teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada bentuk tulisan secara umum, terbagi menjadi 3. Ada prosa, puisi, dan drama. Di dalam prosa terbagi lagi menjadi 2. Ada prosa fiksi dan prosa non-fiksi. Prosa fiksi itu berupa novel, cerpen, dongeng, legenda, fabel, mitos, dan lain-lain. Sedangkan prosa non-fiksi itu seperti tulisan akademik atau karya tulis ilmiah yang terbagi menjadi 2. Ada hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian. Apa saja sih di dalam hasil kajian pustaka itu? Itu contohnya seperti makalah, artikel ilmiah populer, berita, biografi, buku teks, buku ajar. Selanjutnya ada puisi yang terbagi menjadi 2, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama seperti mantra, pantun, karmina, seloka, gurindam, syair, dan talibut. Sedangkan puisi baru ada balada, himne, ode, epigram, romansa, elegi, dan satire. Dan yang terakhir ada drama. Drama di sini ada beberapa jenis, yaitu seperti drama tragedi, drama komedi, opera, melodrama, farse, tablo, dan sendera tari atau seni drama dan tari. Lalu, tulisan akademik. Pengertian tulisan akademik. Jenis tulisan yang mengaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan metode ilmiah atau lingkungan akademik. Lalu ada bentuk tulisan ilmiah. Yang pertama ada hasil kajian pustaka dan hasil dari proses penelitian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang terakhir ada sistematika tulisan ilmiah. Yang pertama, pada hasil kajian pustaka itu ada halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, serta daftar pustaka. Sedangkan hasil dari proses penelitian itu adalah sistematikanya seperti
halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, simpulan dan saran, lalu daftar pustaka. Perbedaannya adalah di landasan teori, lalu metode penelitian, dan hasil penelitian. Oke, materi selanjutnya adalah materi pertemuan keempat, yaitu menjelajahi dunia pustaka dari berbagai sumber digital. Jadi apa sih itu menjelajahi dunia pustaka? Kita itu mencari seperti artikel, buku, itu tidak hanya dari buku saja, tetapi kita juga bisa mencari lewat internet dan aplikasi-aplikasi telah disediakan. Ini ada beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Ada Crossref, ePusnas, PDF Drive, Mendeley, lalu ada Taylor Francis Online, Library Genesis, Google Trends, Open Knowledge Maps, dan Fastviewers. Di sana kita bisa mencari berbagai macam artikel jurnal ataupun buku. Apa sih manfaat dari kita menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber digital? Itu mempermudah kita mencari informasi-informasi yang kita butuhkan untuk seputar pembelajaran dan pengetahuan, serta menambah pengetahuan kita lebih luas lagi, karena tidak semua yang di buku itu ada dan lebih banyak mencari di sumber digital. Selanjutnya materi pertemuan 5, yaitu presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil temuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau komunikator, media yang digunakan, dan penerima pesan atau audiens. Presentasi yang hebat terjadi apabila audiens memahami pesan yang disampaikan oleh komunikator melalui pemilihan media yang tepat, sehingga audiens terinspirasi untuk menentukan atau memilih langkah yang terbaik. Lalu di sini ada alur presentasi. Dan serta ada lagi komponen presentasi ilmiah. Untuk materi pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu tentang mendesain proposal kegiatan. Apa sih proposal kegiatan itu? Proposal kegiatan adalah rencana kegiatan yang dituliskan dalam bentuk rancangan kerja untuk mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan. Proposal kegiatan biasanya berisi informasi tentang nama kegiatan, tujuan kegiatan, teknis-teknis kegiatan tersebut, dan perkiraan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Proposal kegiatan dibuat untuk menyampaikan informasi secara rinci dan formal kepada pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut. Tujuannya adalah untuk mendapatkan persetujuan atau tujuan tertentu dari pihak yang berkepentingan. Lalu ada beberapa fungsi dari proposal kegiatan, yaitu mengajak pihak lain untuk terlibat dalam kegiatan yang diusulkan, mendapatkan persetujuan pihak kedua untuk terlibat dalam kegiatan yang diusulkan, lalu mengajukan diri untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan, dan yang terakhir mengajak melakukan kolaborasi yang menguntungkan kedua belah pihak. Lalu ada beberapa ciri-ciri proposal kegiatan, yaitu berisi ringkasan kegiatan, terdapat pihak yang mengajukan proposal, terdapat pihak yang dituju, bersifat sebagai pemberitahuan, menggunakan bahasa baku, memiliki struktur penulisan, disusun secara sistematis, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Maaf jika terdapat salah kata dan salah penjelasan, karena jika semuanya sempurna, kita tidak akan pernah belajar dan kita tidak akan pernah berkembang. Saya akhiri dengan pantun, pergi belanja ke warung Pak Mamat, tidak lupa membeli karton. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan juga yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.